Selamat datang ke Tengak Tenguk channel YouTube. Waktunya keserempet kisah seram Wattpad. Kali ini Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Ainun Bell dengan judul Rumah. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atapnya terdiri dari seng yang sudah memerah termakan usia. Seng bergelombang itu juga mengelupas dan meninggalkan lubang-lubang yang besar. Yakin, air hujan pasti lolos melewati lubang sebesar itu. Catnya yang berwarna merah muda mengelupas di sana-sini. Teras juga tak kalah berantakan. Lantainya retak. Semen yang menyusun sebagian komposisi rumah juga merekah di mana-mana. Belum lagi isi dalam rumah itu. Berukuran 10 meter persegi. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tetapi meninggalkan jejak hancuran yang banyak. Kamarnya 2, 1 dapur dan ruang tamu. Ada beberapa bagian dinding tercabut dari tempatnya. Kalau mengelupas, tidak mungkin karena dindingnya semen. Tercabut adalah istilah yang tepat. Karena salah satu kamar, tepatnya kamar bagian belakang, berlubang. Sebab dinding yang runtuh. Entah bencana apa yang terjadi sehingga sanggup merobohkan satu bagian utuh tanpa terpecah-pecah seperti ini. Sebuah dinding semen seperti ditabrak tronton. Jatuh begitu saja ke lantai, sepetak besar. Aku melongo memandangi suamiku. Rasanya tak percaya kalau aku harus mendiami rumah yang sudah seperti gubuk reot yang tak layak huni ini. Lingkungannya juga tak kalah seram. Semak belukar ditemani oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi. Bahkan mengalahkan tinggi rumah tersebut. Tetangga sangat jauh. Rumah ini terletak di ujung jalan, tepat di perbatasan desa. Lalu, tak jauh darinya, ada pemakaman umum. Pepohonan masih berdiri gagah di sekitar, termasuk satu pohon beringin besar itu. Bulu kuduku meremang melihatnya. Bang, cari rumah lain saja, tanyaku pada Alif suamiku. Kemana? Kita sudah diusir. Rumah ini satu-satunya yang abang punya, sautnya lemah. Kami saling menatap. Aku menghela nafas. Ya, kami baru saja diusir dari rumah kontrakan. Karena katanya rumah tersebut mau dijual. Sedangkan untuk mengontrak rumah lain, kami tidak punya uang. Jangankan 500.000 untuk menyambung sewa. Hanya 50.000 yang terpaku manis di dalam sakuku. Hasil menjual piring dan gelas kami satu-satunya.
untuk makan kami maksimal 3 hari ke depan. Suamiku, lelaki yang sangat kucintai. Ketidakberdayaannya memaksa kami meluncur turun ke titik terendah dalam hidup. Kami masing-masing tidak mempunyai orang tua sebagai tempat mengadu. Saudara, jangan ditanya. Aku besar di panti asuhan, sedangkan 2 saudari Bang Alif sudah seperti orang lain saja. Jangankan menjenguk abang tetua mereka setiap hari, tiap lebaran saja tidak. Baru nih, pertama kali kutemukan model jalinan keluarga seperti ini. Wajar saja, mereka orang kaya sekarang. Sedangkan abangnya hanya penjual roti keliling. Bukan hanya itu, kurasa alasan terbesar mereka menjauh adalah cacat yang diderita oleh suamiku. Sebelah kakinya kecil. Sehari-hari, ia menggunakan tongkat sebagai penyangga, serta memakai sepeda roda 3 yang mirip becak mini, khusus untuk dia saat berjualan. Mengayuhnya juga menggunakan tangan. Tangan dan dada Bang Alif berotot. Setiap hari dia berjualan roti keliling kota, membuatnya bugar, sekaligus berkulit hitam karena terbakar sinar matahari. Itu baru satu alasan. Mungkin alasan yang satu lagi makin memperkuat keengganan mereka. Bang Alif memilihku menjadi pendamping hidupnya. Seorang wanita yang cacat pada sebelah mata. Ya, sebelah mataku buta. Sejak kecil sudah begini. Tetapi kalau berada di depan cermin, seperti mata pada umumnya, hanya saja terlihat sedikit lebih kecil dari mata sebelahnya. Aku tahu, pasti itu alasannya. Karena dulu, mereka semua mati-matian menghinaku. Namun, Bang Alif tetap pada keputusan awalnya. Sampai kutukan itu diucap oleh sang ibu. Kalau kau menikahi gadis ini, ibu tidak akan menganggap kamu anak. Bang Alif, apa yang ia lihat dariku? Semula aku mengira ia menikahiku karena kami sama-sama tidak berdaya. Tetapi dengan wajah tampannya, ia bisa menggait wanita yang lebih cantik dariku. Tapi tidak. Lelaki itu memilihku jadi pendampingnya. Satu yang ia ucapkan dan masih membekas di hati. Kebaikan hati tidak bisa terlihat, tapi ia bisa mengeluarkan aura positif untuk pemiliknya. Dan itu yang kulihat padamu. Kaulah ibu yang pantas untuk anak-anak soleh kita. Hati siapa yang tidak berbunga-bunga? Seorang pria mengesampingkan saja soal kekurangannya. Mencintaiku yang hanya sesosok gadis buta. Tidak pernah aku diperlakukan sedemikian berharga. Hanya dirinya seorang. Sejak saat itu, Bang Alif rutin mengunjungiku. Hubungan kami terjalin bak simfoni dalam taman bunga. Indah. Pada akhirnya, dia melamarku setelah berbulan-bulan mencoba meyakinkan diri. Bukan dia, tetapi aku. Aku yang butuh waktu mencari kebenaran dalam hati. Mungkin Bang Alif hilaf, entah atau bagaimana, sehingga mau menjadikanku istrinya.
Saat itu, aku tidak tahu bahwa sang ibu dan calon iparku tidak setuju. Lebih tepatnya, mereka berkata iya di depan Bang Alif, tetapi menatap miring padaku ketika suamiku tidak ada. Allah, ujian ini begitu berharga untuk dilewatkan. Bukankah segala kezaliman merupakan bekal untuk masa depan akhirat? Aku tetap bertahan. Semua karena Bang Alif tercinta. Bahkan saat kami diusir seperti ini, tidak ada satupun keluarga yang mengulurkan bantuannya. Ayo kita masuk, Dek. Bismillah. Kami melangkah, mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Namun, saat telapakku menjejak lantai, aroma menyengat dan sensasi merinding menyergap tubuhku. Kami berdua mengemas rumah perlahan-lahan. Bang Alif membantu menebas rumput di sekeliling rumah. Meski ia punya sebelah kaki yang cacat, tetapi sangat terampil dalam bekerja. Aku melap lantai kamar dan menyapu sedikit. Sebenarnya, rumah ini belum boleh ditinggali karena telah lama kosong dan belum diadakan zikir. Tetapi kalau tidak sekarang, kami harus tidur di mana? Bisa saja sih menumpang di rumah teman hingga rumah ini bersih. Tetapi kami tidak mau merepotkan. Rumah tua dan lapuk adalah peninggalan ibu pantiku. Dia menghibahkan rumah ini untukku. Ya, kondisinya memang begitu. Reot, jauh dari keramaian, dan kesannya angker. Dek, abang sudah selesai. Bang Alif meneguk sebotol air putih di teras. Kulihat rumput di sekitar rumah juga sudah bersih. Juga terasnya, beberapa lantai yang berlubang tertambal sempurna. Kalau orang melihat, mereka tidak akan percaya bahwa suamiku yang melakukan semuanya. Dia naik ke rumah dan mengangkut beberapa air untuk mandi. Ada kolam kecil di dekat pintu dapur. Setelah dibersihkan dengan seksama, rumah ini terlihat sangat bagus. Hanya beberapa lantai yang berlubang perlu penanganan khusus. Selebihnya ternyata tidak terlalu buruk. Bahkan di belakang ada 2 tempayan untuk menampung air hujan. Semua terisi penuh. Tetapi kami tidak akan memakainya. Rumah ini telah lama ditinggalkan. Tidak menutup kemungkinan kalau airnya tidak sehat untuk diminum. Sebelum senja terbentang, kami sudah selesai. Meskipun baru saja kusapu, lumayanlah untuk tempat bernaung semalam. Esok akan kami lanjutkan kembali. Api masih berkobar di belakang rumah. Sisa pembakaran seluruh barang yang tidak terpakai. Sekarang rumah ini bersih dan kosong. Meskipun ada atap yang berlubang, namun tidak begitu banyak. 3 buah lampu minyak aku nyalakan. Tidak ada listrik di sini. Kutaruh di dalam kamar yang telah terbentang tikar dan tilam tipis untuk kami merebahkan diri. Malam mulai mendapatkan pekatnya. Cangkrik serak bernyanyi. Sementara di kejauhan, burung hantu berkoak tiada henti. Sayup-sayup
suara azan menggema. Aku dan Bang Alif mengambil wudhu. Hitungannya ini masih sore, namun kabut telah menyelimuti tempat tinggal kami. Seram, mencekam, dan kelam. Lagi-lagi, romaku merinding. Bang Alif mengangkat takbir. Dia sholat dengan cara duduk, sedangkan aku berdiri seperti biasa di barisan belakang. Allahu Akbar. Sholat berlangsung khidmat. Saat sujud terakhir, Bang Alif berlama-lama. Selain berdoa, tentunya aku juga mengadukan nasib kepada Sang Khalik. Ujian hidup seperti enggak berakhir. Entah kenapa, tetapi Allah tahu sejauh ini kami kuat. Namun, ada perasaan aneh saat Bang Alif tidak juga mengakhiri sujudnya. Apa yang terjadi? Pikiranku gelisah. Ingin sekali aku melihat keadaan. Namun, posisi sebagai makmum membatasiku. Mungkin sebentar lagi ya selesai. Batinku berselang lama masih juga tidak berakhir. Syahdan, saat aku hendak bangun dan memeriksa suamiku, saat itu juga ia mengucap takbir. Lega, kupikir ada sesuatu yang terjadi. Saat bangun dari sujud, aku terperanjat. Jantung berdegup kencang karena mataku menangkap penampakan sebuah wajah seram dengan mulut dan kedua lubang mata menghitam berada di hadapanku. Refleks, mulutku berucap istighfar. Dada berdebar kacau. Namun, saat kulihat kembali, wajah itu tiada. Mata sebelah ini memang kadang sering khilaf dalam memandang. Kadang tidak jelas bentuk yang terlihat. Dalam hati, tak hentinya kulafalkan ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah atas gangguan makhluk halus. Sholat berakhir dan semua kembali seperti biasa. Bang, besok kita harus bagaimana? Mataku menerawang, menatap nanar pada langit-langit rumah. Cahaya sewarna senja yang datang dari lampu minyak menerangi kamar kami. Bang Alif menghela nafas, kemudian merangkulku. Lengan kekarnya terasa hangat. Jiwaku ikut tenang. Kami berbaring di kasur tipis setelah sholat isya dan makan. Untung saja lauk dan nasi tidak basi. Sebelum keluar dari rumah itu, aku sempat memasak. Abang akan berjualan seperti biasa. Adik lanjutkan mengemas rumah ya. Insya Allah besok ada rezeki buat kita. Tiba-tiba mataku memanas. Ada bulir bening jatuh dari sebelah kelopak mata. Adik bersyukur bang, sungguh. Tapi sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Kadang adik lelah. Suamiku menangkup pipi ini, mengusap air mata di ekor mata
yang hampir jatuh menjejak bantal. Tenanglah, Dek. Semua akan baik-baik saja. Pasrahkan kepada Allah. Kita tidak tinggal di kolong jembatan saja, sudah cukup beruntung. Aku mengkeret di dada Bang Alif. Sudah 5 tahun kami berumah tangga, dan dia selalu bisa menenteramkanku. Seolah ujian demi ujian hanya serupa angin sepoi yang membelai kulit. Optimis. Tak terasa, aku jatuh tertidur di pelukannya. Samar-samar, kulihat Bang Alif menatapku dengan sayang. Gelap dan sepi nampak kontras dengan kehangatan yang menyelimuti kami di kamar berukuran 5x3 meter ini. Semoga nasib kami berubah menjadi lebih baik. Sungguh, aku tidak inginkan harta yang banyak. Hanya saja, ujian hidup seolah akan menjauh. Suara apa itu? Mataku membelalak. Hening. Dengan seksama, kudengarkan kembali. Tidak ada apapun. Benar-benar senyap. Bahkan binatang malam tidak bersuara. Entahlah. Aku menutup mata, mencoba tidur kembali. Bang Alif juga lelap. Pelukannya mengendur. Nampaknya ia sangat kelelahan. Bola mataku kembali terbuka. Suara itu lagi. Kali ini hanya sekali. Seperti suara 2 papan dikatupkan. Aku tahu, itu bukanlah perbuatan binatang. Rumah ini, sejak awal kami jejakkan kaki di dalamnya, sudah mengeluarkan aura negatif, kusam dan kelam. Romaku menegak. Ku naikkan selimut hingga menutup seluruh tubuh. Bang Alif bergerak. Ia membelakangiku. Ingin sekali kubangunkan. Tetapi kasihan. Jantungku berdebar. Kali ini, suara itu jelas terdengar. Rasanya dekat. Ragaku menggigil. Perut terasa mual dan kepala mulai pusing. Sebisa mungkin, ku baca ayat suci Al-Quran yang kuhafal. Tiba-tiba, suara itu makin menjadi. Kali ini tidak 2 ketukan, tapi beruntun. Bagai papan yang dipukulkan ke sebuah benda pipi lainnya berkali-kali dan bertubi-tubi. Berulang-ulang dan memekakan telinga. Aku menutup telinga dengan kedua tangan. Bang, bangun bang. Kubangunkan Bang Alif. Tetapi raganya bergeming. Ku goyang tubuh kekar itu dan memanggil namanya berulang kali. Sementara bunyi misterius itu yang menghantui pendengaranku. Bang, bangun bang. Dengan putus asa, ku balik badan Bang Alif. Namun, pemandangan mencengangkan menusuk penglihatanku. Bang Alif terkapar dengan kedua bola mata tercabut dan berceceran di sekitar wajahnya. Aku melolong ketakutan.
"Dek, ada apa?" Keningku berkeringat. Bunyi itu tidak ada lagi. Aku terhenyak dengan posisi duduk. Bang Alif terlihat baik dan menatapku heran. Tidak ada lubang hitam di wajahnya. Nafasku berkejaran. "Bang." Hanya itu yang terucap dari mulut. Suamiku memeluk dan mencium ubun-ubunku. "Tenanglah, cuma mimpi. Makanya sebelum tidur berdoa dulu ya, Dek." Ia meniup puncak kepalaku dan membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran. "Ini masih tengah malam. Ayo kita sambung tidur." Aku kembali rebah dalam dekapannya. Apa itu tadi? Mimpi? Mengapa terasa sangat nyata? Rumah ini membuat ambigu menjadi jelas dan semu terdengar asli. Aku melambaikan tangan saat melepas kepergian Bang Alif untuk berjualan. Aku berbalik saat punggungnya hilang di ujung gang. Hari ini akan dilanjutkan acara bersih-bersih. Semua sudut rumah telah resik tanpa barang bekas pemilik dahulu, kecuali kamar berlubang itu. Kemarin kami tidak sempat membersihkannya karena sudah terlanjur sore. Hari ini aku bertekad menyelesaikan semua. Kumasuki ruang kamar melalui lubang besarnya. Kemudian kubuka pintu yang ternyata terkunci dari dalam. Tidak terlalu sulit karena kuncinya sudah berkarat. Berapa lama rumah ini ditinggalkan? Sampai besi saja berkarat sempurna. Tinggal diketuk sedikit, ia berguguran bak bunga dan delion yang tertiup angin. Beberapa potong roti tadi lumayan mengisi perut di pagi hari. Sebelum pergi berjualan, suamiku sudah meninggalkan beberapa sayur dan butir telur sebagai lauk kami hari ini. Dia memang suami yang bertanggung jawab, tidak segan belanja ke warung. Belum punya anak saja, ia sudah perhatian begini. Apalagi saat aku melahirkan zuriatnya. Kuelus perut bagian bawah. Satu lagi ujian Allah kepada kami. Penantian yang seakan tiada akhir. Aku belum lapar. Nanti saja, sekalian setelah berkemas, baru pergi memasak. Kamar kedua ini nampaknya cocok dijadikan tempat sholat. Ukurannya sama dengan kamar utama. Hanya saja, isi di dalam berantakan sekali. Hancur lebur. Selain tembok yang longsor, juga beberapa lemari kropos termakan rayap, hancur berkeping di lantai. Perlahan-lahan, kusapu semua dan kukumpulkan di satu sisi. Remahan kayu dan perca berdebu kubakar seketika. Api menyala-nyala, berkobar, memakan apa saja yang masuk ke dalamnya. Sekilas, kulirik ke bagian belakang rumah. Seperti biasa, hutannya membuat kuduk berdiri. Pikiran memproyeksikan secara mandiri atas apa yang kutakutkan. Seketika, ada bayangan berkelebat di antara pepohonan. Mataku nanar mengikuti arahnya. Tidak dapat tertangkap. Sulit. Sakit. Mata yang tinggal sebelah ini berdenyut. Lebih baik aku masuk. Kurapalkan firman Allah yang Bang Alif ajarkan. Biasanya,
Rumah lama memang begini. Jadi jangan heran kalau adik melihat bayang-bayang. Nanti kalau ada rezeki, kita undang warga kampung untuk mendoakan. Terngiang nasihat yang suamiku lontarkan tadi subuh. Astagfirullah. Semuanya selesai. Kamar kedua rapi. Dinding semen yang roboh telah kupindahkan perlahan-lahan. Sekarang, rasanya rumah ini telah resmi layak untuk didiami. Tapi kemudian, ujung mataku menangkap sebuah pemandangan di sudut kamar. Sesuatu yang terlihat beda dari biasa. Kuhampiri sudut itu. Nampaknya ada bagian yang sedikit menonjol. Perlahan-lahan, tangan meraba sumbulan seperti sesuatu yang sengaja disatukan dengan dinding. Kususuri alurnya. Pelan dan makin jelas bahwa ia adalah sebuah persegi kecil yang menempel di dinding. Seperti pintu. Wah, sungguh tak terduga. Rasa penasaran menghantui pikiranku. Kucongkel celah kecilnya dan semen yang menutupi. Semen itu berhamburan, bak pasir. Perlahan kuperbesar lubangnya. Dan ternyata ada sesuatu di sana. Sebuah peti kecil. Peti itu cantik sekali. Ukirannya menandakan bahwa ia spesial. Terbuat dari kayu yang paling kuat sedunia. Kayu berlian. Untungnya ia tidak terkunci. Kubuka peti itu. Ada sebuah bungkusan hitam dengan bros kecil di dalamnya. Bros itu adalah barang pertama yang kuambil. Cantik sekali. Ukirannya sama persis dengan peti tempat ia bertahta. Luar biasa. Bros berwarna putih itu tidak terlihat berkarat sama sekali. Aku yakin ia telah berada di tempatnya cukup lama, sesuai dengan kondisi rumahnya. Bungkusan hitam terlihat menyeramkan. Ada aura negatif yang kurasakan. Bukankah setan menyukai warna hitam? Aku ragu. Ingin kuambil karena terlanjur penasaran. Tetapi mendadak sebuah tangan menyentuh bahuku. Hampir saja aku terlonjak dan melempar peti kecil itu. Setelah berbalik, ternyata itu adalah Bang Alif. Dia berdiri di belakang dengan senyum berkembang. Adik kaget, Bang. Ih, kenapa gak ngucap salam sih? Kupukul manja dada bidangnya. Bang Alif tertawa. Abang sudah ucap salam berkali-kali. Adek gak dengar ya? Apa sih serius amat? Suamiku mengambil peti dari tanganku dan mengeluarkan isinya. Akhirnya dibukalah bungkusan hitam itu. Dan isinya adalah sebuah kertas dan tulang. Ya, tulang. Tapi aku tak pasti. Gigi. Bang Alif menjawab, seolah ia mendengar isi pikiranku. Dia membuka kertas kuno itu. Aku juga penasaran. Tidak sabar menunggu penjelasannya. Aku ikut membaca. Anak dare menanam bunge. Bunge layu dan disiram. Biar kubawakan dare suntimu. Buat kebun pandanku subur dan makmur.
Wahai hantu belau. Mang Alif terlonjak. Dia melemparkan semua yang dia pegang. Aku menatapnya heran. Hantu belau, pekiknya. Ada apa, Bang? Hantu apa? Kita harus pergi dari rumah ini, Dek. Secepatnya. Apa? Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.